Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mathematics Session with Mr. Hardy. With me, Mr. Hardy Setiawan, the mathematics teacher of Islamic Junior High School of Raudatul Jannah, Payakumbuh, West Sumatra. And today, we will discuss about the number scheme. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang skema bilangan, karena kita tahu bahwa bilangan tidak hanya dipakai dalam pelajaran matematika saja, tetapi dipergunakan hampir pada setiap disiplin ilmu yang ada. Bilangan merupakan dasar yang barangkali sudah kita pelajari semenjak kita kecil dulunya. Nah, untuk itu, mari sama-sama kita pelajari lebih lanjut tentang skema bilangan. Let's check the following video. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang number scheme atau skema bilangan. Bilangan yang akan kita bahas pertama adalah complex number atau bilangan kompleks yang meliputi seluruh bilangan yang ada. Bilangan kompleks dibagi menjadi dua, yaitu bilangan imaginary numbers dan real numbers. Imaginary numbers atau bilangan imajiner, contohnya adalah akar bilangan negatif, seperti akar negatif 2, akar negatif 9, dan lain-lain. Bagian yang kedua adalah real numbers atau bilangan real atau bisa disebut juga sebagai bilangan nyata. Bilangan real terbagi menjadi dua, yaitu irrational numbers dan rational numbers. Apa itu irrational numbers atau bilangan irasional? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk perbandingan dua buah bilangan cacah, di mana dinyatakan dalam bentuk desimal yang tidak memiliki pola atau tidak berulang. Contohnya adalah akar 2, akar 8, bilangan pi, 3,236378901, dan lain-lain. Sedangkan bilangan rasional adalah bilangan yang dapat kita nyatakan dalam bentuk perbandingan dua buah bilangan cacah p per q, di mana q-nya tidak boleh sama dengan 0 karena akan menyebabkan tidak terdefinisi. Karena q atau penyebutnya itu boleh sama dengan 1, maka setiap bilangan bulat adalah juga merupakan bilangan rasional. Bilangan rasional terbagi dua, yaitu fraction dan integers. Fraction atau pecahan juga dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah proper fraction. Proper fraction adalah pecahan yang memiliki numerator atau pembilang less than denominator, kurang dari penyebutnya. Contohnya adalah 2/3, 6/11, 5/18, dan contoh lainnya. Adapun improper fraction adalah sebuah pecahan yang memiliki numerator greater than denominator, bagian pembilang lebih dari bagian penyebutnya, contoh 6/5, 8/3, dan lain-lain, dan dapat diubah menjadi bentuk mixed fraction atau pecahan campuran. Selanjutnya adalah integers atau bilangan bulat yang didefinisikan sebagai bilangan yang dapat dituliskan tanpa memuat unsur pecahan. Contohnya 21, 4, 0, negatif 2048, semuanya adalah contoh dari integers, sedangkan 9,75, 5,5, dan akar 2 adalah bukan merupakan contoh dari bilangan bulat. Perhatikan skema dari garis bilangan berikut. Bilangan bulat terbagi menjadi 3, bagian 0 yang merupakan bagian netral, serta ke arah kanan dari 0 adalah bilangan positive integers, dan ke arah kiri merupakan negative integers. Saat bilangan 0 digabung dengan bilangan positive integers atau bilangan bulat positif, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, kita sebut sebagai whole number atau bilangan cacah. Sedangkan saat bilangan positive integers tidak digabung dengan 0, dimulai dari 1, 2, 3, dan menuju ke tak hingga, disebut sebagai natural number atau bilangan asli, yang biasa juga disebut sebagai counting number. Ini adalah ilustrasi dari natural number dan whole number. Masih dalam bagian integers atau bilangan bulat, kita memiliki istilah odd number atau bilangan ganjil
yaitu bilangan bulat yang tidak bisa dibagi dengan 2. Ciri-cirinya adalah angka terakhirnya adalah angka 1, 3, 5, 7, atau 9. Sedangkan even number atau bilangan genap adalah bilangan bulat yang bisa dibagi 2. Ciri-cirinya adalah memiliki angka terakhir 0, 2, 4, 6, atau 8. Untuk bilangan prima atau prime number didefinisikan sebagai positive integers atau bilangan bulat positif selain 1 yang tepat memiliki 2 faktor positif saja, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 3, 5, 13, dan lain-lain. Sedangkan composite number atau bilangan komposit adalah bilangan bulat positif selain 1 yang memiliki lebih dari 2 faktor positif. Contohnya 4, 9, 18, 34, dan lain-lain. Okay, how about the lessons? Bagaimana? Sudah paham tentang skema bilangan yang telah dijelaskan tadi? Nah, tentunya kita perlu untuk mempelajari lebih lanjut pada kesempatan yang lain. Dan untuk itu, pada kesempatan kali ini, cukup sekian dan terima kasih. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.